batu walaupun keadaan seperti ini mampu untuk berkompetensi dengan sekian ratus penemu-penemu ide se-Indonesia. Bukan tidak diperhatikan, kurang dimaksimalkan. Karena hampir 2 kali saya dibeli Malaysia. Bagaimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku singkong dan kopi yang berbahagia. Alhamdulillah tidak seperti biasanya di atas meja singkong dan kopi tersaji tidak saja kopi dan atau singkong dan kopi, tetapi yang kita lihat hari ini ada berbagai batu. Dan kali ini kita akan bicarakan tentang seni, budaya, dan siapa yang memahat batu-batu ini. Tentunya bersama dengan Kang Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih, Mas? Alhamdulillah. Sehat nggih. Iya, alhamdulillah. Kita mulai, Kang Mas. Siap. Ya. Nggih. Panjenengan adalah pelaku seni dan budaya. Ya. Dan tentunya banyak pengalaman. Panjenengan baik itu di regional maupun di nasional. Panjenengan banyak menjadi mentor bagi berbagai kegiatan, yang terutama berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Langsung saja kita ini batu-batu apa ini, Kang? Jadi singkat aja, selama ini memang saya bergelut di bahasanya kerajinan atau karya seni yang bernuansa prasasti yang terukir di atas batu. Nah, terkait ini yang saya pakai adalah batu laut. Jadi lebih banyak saya ambil medianya dari batu laut. Tapi tidak serta-merta media yang batu gunung atau batu sungai, enggak, tetap bisa. Cuma branding yang saya pakai lebih banyak mengarah ke batu laut. Dan batu-batu yang saya anggap memiliki suatu nilai lebih tinggi nilainya. Seperti ini adalah dari fosil. Yang mana yang dari Ya, fosil? ini fosil ini. Fosil kayu. Fosil kayu. Jadi kayu yang ratusan juta tahun yang sekarang dia mengkristal menjadi batu. Dulunya kayu ini. Oke. Sekarang jadi batu gitu ya. Oke. Kang Mas Bagus, Ya, tentunya menjadi seorang empu ya. Tadi di awal perkenalan kita mengatakan empu. Jadi kalau di kerajaan itu ada empu yang khusus keris, Iya. ada empu yang lain masalah batu juga. Mau dijelaskan nih sebelum kita masuk ke siap, intinya ini siap. bagaimana? Jadi memang sesuai dengan branding yang tadi memang branding saya banyak memanggil memang Bagus Empu Batu atau mungkin Empu Bagus gitu ya. Yeah. Jadi karena memang secara eksistensinya seorang empu itu dia akan bergelut pada suatu karya. Jadi berbeda dengan seorang resi. Lah kalau mengacu kepada siapa resi, siapa empu, memang di dalam kerajaan dulu itu pasti ada dua sosok ini, tokoh ini. Kalau raja itu akan beracuan kepada dua ini. Yang satu seorang resi, yang satu seorang empu. Lah resi ini biasanya menjadi pendoa. Semua prosesi-prosesi doa dan sebagainya itu memang di bawah kekuasaannya resi. Tapi untuk empu itu biasanya seorang kreatornya, seorang yang berhubungan dengan insinyurnya atau seorang yang berhubungan dengan arsiteknya. Makanya di sana ada empu berhubungan dengan keris, empu berhubungan dengan sastra, ada empu berhubungan dengan karya-karya. Itu sebetulnya memang pola pikir dari atau mungkin penciptaan pikiran dari seorang empu. Lah, kebetulan saya di sini itu memang saya ada terah dari garis keturunan pastinya dari empu karena saya tidak pernah belajar secara akademisi, tapi saya bisa bersair. Saya bisa menuangkan inspirasi-inspirasi secara karya. Bahkan inspirasi karya saya itu yang orang lain tidak pernah terpikirkan, saya terpikirkan. Nah, itu mungkin saya menganggap diri saya ini adalah terah dari faktor genetik seorang empu. Yang akhirnya sekarang saya tuangkan di sebuah karya batu tadi. Kang Mas Bagus ini, kenapa terinspirasi
untuk berkarya seni di atas batu-batu ini? Kalau menyampaikan tentang mengapa saya berkarya di atas batu, memang ya mengalir saja. Jadi saya selalu memiliki suatu filosofi, biarlah saya itu selalu menjadi air yang selalu mengalir dan menemukan suatu hilir yang pasti saya akan menuju ke yang bagus. Nah ini batu juga sama. Saya sebetulnya tidak pernah berpandangan bahwasanya saya harus memahat batu. Tapi akhirnya dengan sesuatu yang memang perjalanan hingga saya menemukan suatu teknik atau mungkin berkarya di atas batu. Dan yang lebih mungkin sedikit menjadi rahasia yang sampai sekarang menjadi juga apa ya, saya merenung, loh kenapa yang saya pahat ini kok berhubungan dengan kitab. Ya. Banyak para seniman-seniman itu yang dia memahat sesuatu tidak berhubungan dengan sesuatu nilai-nilai religi atau spiritual. Tapi saya memang murni mengacu kepada nilai-nilai religi dan spiritual. Makanya waktu itu saya terinspirasi untuk mengangkat 4 kultur budaya. Ada kaligrafi, ada huruf Cina, ada Nasrani, ada lagi huruf aksara Jawa. Oke, ini gitu. kalau mohon maaf ini dikatakan seni relief atau seni pahat? Kalau saya menyampaikan semua adalah seni pahat. Oke. Kalau relief itu cenderungnya dia itu menceritakan sebuah kultur yang tidak bertuliskan. Tapi kalau kita bilang ini adalah pahat yang berhubungan dengan prasasti. Prasasti itu adalah tulisan aksara. Oke. Kira-kira ini kan sejak zaman dulu sudah ada model-model seperti ini. Ada, saya bilang ada, cuma pengembangannya, tekniknya, dan mungkin dari media batu yang berbeda. Oke, saya lihat lagi juga ini bahwa batu ini tertulis pada posisi tempat yang tidak lurus, Iya, ataupun yang lempeng atau yang. Betul. Tetapi ini Mengikut tentu teksturnya kan membutuhkan keahlian khusus, membutuhkan betul. konsentrasi khusus. Mungkin kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita Singkong dan Kopi juga melihat bagaimana prosesnya untuk ini bisa tertulis. Bagaimana kan? Jadi memang saya juga tanpa saya sengaja, memang tidak ada kesengajaan, pokoknya ada batu, dulunya itu langsung saya ukir. Ternyata batu itu setelah saya ukir antara batu satu dengan yang lainnya itu bentuknya kan tidak sama karena limited edition dari alamnya. Betul. Nah, akhirnya itulah yang akhirnya sekarang terjadi Natural gitu ya. Natural. Jadi saya ambil natural dan saya ngikuti lekuk dari batunya. Nah, gimana tekniknya? Tentunya ya saya akan menggunakan metode saya tidak memoles atau tidak meluruskan batu itu, tinggal saya mengukir berdasarkan lekuk batunya hingga batu itu memiliki suatu arsitektur atau semacam karya seni yang unik dan artistik yang bisa saya sampaikan. Kang Bagus, ini saya melihat ada di situ Quran tentang ayat kursi ya. Ya, ini Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Kemudian ada aksara Jawa, kemudian untuk kawan-kawan sahabat-sahabat Nasrani, dan ini spesial ini. Tulisan Hokkien. Ya, itu tulisan dari huruf Cina ya. Atau ini kalau dibaca bagaimana nih? Itu merupakan suatu filosofi yang semacam syair yang bagus sekali. Untuk Hokkien itu adalah keberuntungan. Jadi range yang Tuhan memberi rezeki pada manusia yang berbuat baik. Haknya manusia berbuat kebaikan. Di kemudian hari rezekinya pun berlimpah. Manusia yang selalu berbuat kebaikan atau memberikan sedekah itu kayak anak, cucu, usia, kesehatan semua tercapai. Jadi di Cina itu ada tulisan yang namanya Lu Fu Shou, itu yang menjadi satu simbol. Tetapi ini kenapa harus batunya hitam? Itu memang ada beberapa batu yang waktu saya dapatkan itu dari petunjuk ya. Misalkan ini ada batu nih saya ambil di sana. Ini harus saya ukir. Jadi memang ada beberapa batu ini yang terkadang tidak serta-merta batu saya ambil saya ukir, enggak. Ada satu nuansa insting saya, indera keenam saya menunjukkan ambil itu batu itu yang ada auranya pas, ada auranya. Jadi tidak sembarang batu, seperti katakanlah karena berhubungan dengan tulisan aksara Cina,
kawan-kawan kita yang Chinese kadang kan suka ada tulisan jembatan emas menuju sukses kan begitu ya. Jadi tidak semua batu bisa diperlakukan seperti itu. Tidak, ya kita akan memiliki apakah bagus ya batu ini. Terkadang ada semacam koneksi ya, batu ini ada koneksi. Ada magnet. Ada magnet antara kita dengan batu itu. Makanya setiap batu-batu saya kok pas ya. Seperti ini kenapa saya menulis kaligrafi di atas fosil. Ya. Dan ini boleh dikatakan satu-satunya batu fosil yang saya tulis tulisan Al-Fatihah satu-satunya di dunia. Makanya sebenarnya ini kenapa begitu? Karena tidak ada. Tidak ada lagi. Boleh dicek di semua Google, di semua negara. Bahkan saya waktu itu ketemu sama, ini kan kebetulan saya ketemu sama teman yang punya usaha fosil ya, batu fosil. Itu waktu pertama kali saya tulisi ini dan dikirim temannya di Amerika, orang temannya itu mengolok-olok. Dia tidak percaya kalau ini itu fosil, dipikir ini plastik mainan. Nah, itu kan menunjukkan satu eksistensi buat kita, karya ini tidak semua memiliki. Dan ini saya selama 10 tahun itu baru punya 2 saya di fosil ini. Oke, gitu. Mas, berapa banyak sih di Jawa Timur para pengrajin? Kalau saya katakan ini bukan pengrajin sini. Ini sudah karya tingkat tinggi kan begitu ya. Berapa banyak kawan-kawan kita yang bergerak di bidang ini? Nggak ada. Baru di Indonesia insya Allah baru saya. Kalaupun ada yang ada di beberapa daerah lain misalkan, itu masuk ukirannya, bukan timbul. Jadi terpahat di dalam? Di dalam. Kalau ini kan tadi kelebihan kita timbul. Jadi kalau timbul itu yang kita kurangi adalah media dasarnya. Dan itu memiliki suatu tingkat kesulitan yang tinggi, apalagi berhubungan dengan kitab. Kitab itu akurasinya, akurasinya harus 100%. Makanya ini adalah karya seni yang boleh dikatakan 100% harus betul, atau karya seni tinggi ya ini. Karena misalkan kalau kita berhubungan dengan kaligrafi, huruf Cina itu ada titiknya. Titik itu tidak boleh hilang. Misalkan kalau di Cina itu mama itu kuda, itu mesti titiknya 4. Itu filsafahnya kakinya kuda itu 4. Kalau hilang 1 tidak boleh. Di kaligrafi juga begitu. Ya bisa jadi ba. Betul. Tak bisa jadi nun. Ya ini kan harus betul. Kalau di situ ada yang 1 titiknya salah, itu sudah saya tidak bisa ngerjakan lagi. Dan artinya pun juga berbeda. Jauh. Makanya ini sangat-sangat butuh akurasi tingkat tinggi. Makanya ini sebenarnya karya seni tinggi ya ini. Kalau tadi dikatakan Mas Bagus bahwa mengerjakan ini juga harus berpuasa, menjalankan ibadah, terus kemudian ada laku khusus. Bisa dijelaskan? Sebetulnya gini, saya sangat menghargai tentang sesuatu hal religi. Jadi ini berhubungan dengan kitab. Sama halnya kita membuat pusaka. Sebetulnya dikembalikan dari awal. Pada saat kita mendeklarasikan seorang empu itu pasti mindsetnya membuat pusaka. Pusaka itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci, sesuatu yang memiliki suatu nilai semacam spiritual. Lah hampir sama seperti ini. Jadi waktu saya membuat ini, itu ada batu-batu tertentu itu yang saya puasai. Pertama kita membuat, kita puasai. Setelah itu ya kita doai apa yang kita inginkan di situ. Jadi prosesi ini seperti para empu-empu kita. Zaman-zaman era Mojopahit. Benar. Ternyata Mas Max tadi kan menyampaikan Mas Magnia bahwa proses-proses ini ternyata model dan cara ini juga zaman dulu itu kan sudah ada. Cuman istilah bedanya sekarang hari ini. Nah, seperti ini. Jadi, arsitek itu juga ada dulu. Ada. Seninya juga ada dulu. Berarti ini sekarang bukan persoalan bidang ini yang copy paste, tapi memang sudah dari sononya dititiskan untuk panjenengan. Oke, kalau ini aksara Jawa apa artinya nih? Ini aksara Jawa ini artinya bisa dibacakan. Eling lan waspodo. Nah, ini eling dan waspada. Ini merupakan suatu simbol kedekatan kita kepada Sang Pencipta, bahwasanya kalau kita itu harus ingat dan waspada. Waspodo itu versinya maksudnya itu dalam sekali. Iya, itu. Mas Kamas mungkin ditunjukkan karena kamera panjenengan di sini. Nah, terus sekarang pertanyaannya sekarang. Ketika nerima batu itu terkonek dengan eling lan waspodo, begitu? Iya, pasti.
Jadi saat saya tepatnya di ambil- mana itu Kang Mas? Tepatnya di mana waktu panjenengan terima batu itu kemudian terinspirasi harus tertulis dengan aksara Jawa? Itu ya secara itu tadi secara indera keenam kita atau mungkin insting kita atau intuisi kita itu menunjukkan api iki gawe ini. Jadi ya kita terkadang batu ini kita ajak berkomunikasi dulu, nggak bisa terus batu diambil. Enggak. Jadi batu ini kadang Tidak sembarangan indah. begitu Kita ya? kadang ajak komunikasi asiknya gimana. Oh ini pasnya di sini gitu. Ternyata Iya. memperlakukan makhluk Allah, ciptaan Allah Iya. sebuah batu, itu pun ada adab dan tata Betul. keramanya. Iya, apalagi ya maaf ini. Ini boleh kok dicek. Kalau membuat ini kalau hanya sekedar orang biasa aja saya yakin nggak bisa tembus ini. Mesin apa nggak bisa tembus. Ini harus kita baca, berzikir. Baru mesin itu masuk krek 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 gitu. Oh, pakai mesin ini ya? Ya, tapi ya tetap pakai manual kan. Walaupun pakai mesin ya kan nggak mungkin dipakai. Artinya di era sekarang ini kan printer Printer, begitu. tapi Tetapi kalau udah seperti ini dengan printer kan nggak mungkin. nggak mungkin, enggak. Memang tidak menggunakan, cuma bahasanya ada sebuah alat apabila menembus ini itu tidak serta alat itu hanya langsung kita jalankan aja, tapi ada beberapa doa-doa yang hingga karena batu ini hidup. Batu ini sebenarnya tidak mati. Siapa yang bilang batu ini mati? Betul. Batu itu selalu hidup. Karena apa? Batu itu punya yang namanya konsep dia itu mengalami suatu perubahan. Hingga saat batu ini bisa jadi kalau batu yang ratusan tahun kan ini maaf ini ada metafisika yang mungkin di sini para pemirsa atau pendengar aneh saja kalau melihat batu ini nggak percaya dengan kalau ini ada penunggunya. Lah itu kan kita ajak komunikasi dulu. Oke. Nah ini memang kita tidak berbicara tentang dunia tahayul, Betul, oke. tapi fakta yang ada bahkan pemirsa maupun mendengar pastinya ada yang mendengar batu dibawa pulang aja besoknya orangnya sakit bermasalah harus oke. dikembalikan. Kalau memang khusus iya. kalau yang ini kan untuk kawan-kawan Nasrani ini bagaimana? Ini Ya. juga sama. Ini semua sudah aman. Dalam arti aman itu kita memprosesi semuanya ini sudah dalam Kalimat keadaan apa netral. yang tertulis di situ? Ini kalau saya lihat, ingatlah kepada Allah ya. Allah Iya. itu mungkin Tuhan Iya. mereka, dan memohonlah, maka setiap kesulitanmu dimudahkan. Jadi ini sebenarnya bahasa filosofi yang mendalam gitu loh. Ini ada tulisan salibnya. Ingatlah kepada Allah dan memohonlah, maka setiap kesulitanmu akan dimudahkan. Ini di kitab mereka ada. Betul. Iya. Artinya begini bahwa ini adalah secara universal. Universal kita mengangkatnya. Mana dari karya-karya ini atau yang tidak sempat di sini yang sempat dipamerkan di Ada sih yang ada luar- di rumah. nasional maupun di regional, ada nggak? Ada yang tapi tidak saya bawa. Bahkan banyak beberapa karya-karya kami itu sudah dibawa di negara-negara lain karena waktu saya hampir 6 tahun itu kan sering pameran di Jakarta, pasti waktu itu yang datang buyer-buyernya dari luar negeri semua. Ada yang dari Dubai, ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari Korea, ada yang dari Swiss, ada yang dari Jepang, ada yang dari Korea, bahkan ada yang dari Malaysia. Nah itu otomatis batu kita sudah banyak terekspor di beberapa negara sih. Bahkan sebenarnya 10 tahun yang lalu saya sering ditawari ekspor. Jadi karena banyak peminatnya dan uniknya tadi, banyak beberapa negara sebenarnya berminat. Cuma waktu 10 tahun yang lalu kan dengan keterbatasan kami untuk eksploitasi tentang baik itu tekniknya maupun siap yang membuat itu masih ada keterbatasan, itu kita membatasi. Oke, Kang Mas Siap. bagus. Artinya bahwa panjenengan meyakini ini adalah bagian daripada warisan leluhur kita. Iya, betul. Artinya seni menulisnya itu adalah warisan daripada leluhur Iya, kita. betul. Kira-kira Mas, di era-era Mojopahit juga hal seperti ini juga sudah ada. Ada, makanya di setiap, justru saya bilang ini menunjukkan suatu manuskrip atau prasasti ya, prasasti yang berhubungan dengan aksara. Jadi zaman-zaman dulu justru peradaban dulu itu luar biasa, bisa mengantisipasi atau bisa memiliki suatu analisa. Kalau menulis itu biar tidak gampang rusak, satu-satunya yang harus dibatu. Makanya ini merupakan suatu prasasti dan memiliki suatu kultur menjadi pusaka untuk ke depan. Misalkan ini 1 juta tahun yang akan datang ya tetap seperti ini. Tetap seperti ini. Tidak akan pernah rusak. Kena Kang bagus. apapun juga.
Dan itu sesuai tadi yang jenengan bilang, di kerajaan-kerajaan dulu ya pasti ada, makanya di era Mojopahit pun ada prasasti-prasasti. Cuma sekarang malah saya kembangkan ukirannya timbul. Kalau dulu masuk, sekarang timbul. Artinya bahwa kalau dipakai media kayu segala macam, ini kan orang Surabaya mengatakan dikerowoki kan. Tapi ini tidak. Berarti ini kan banyak yang terbuang kan? Iya, terbuang. Oke. Sekarang setelah melihat ini semua dan panjenengan sudah pernah pameran, sudah berkali-kali, bahkan sudah ada perhatian dari dunia luar negeri kita, bagaimana sih pemerintah kita, Provinsi Jawa Timur melihat potensi-potensi yang seperti ini, karya-karya daripada anak-anak bangsa ini bagaimana? Ya sebenarnya kami juga terima kasih ya dengan keberadaan pemerintah yang selama ini sudah memfasilitasi dalam bentuk program. Contohnya kemarin kalau kita pameran pun kan difasilitasi sama pemerintah, pameran itu gratis, terus kita juga diakses tentang pemasaran, dikasih beberapa pemahaman tentang manajemen. Tapi memang gimana pun juga sangat disayangkan karena kemarin itu ada beberapa yang tidak bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah. Bahkan tadi sudah saya sampaikan, saya terima kasih sekali, saya pemenang UKM Award tingkat nasional. Berarti saya inovasi ini batu, walaupun keadaan seperti ini mampu untuk berkompetensi dengan sekian ratus penemu-penemu ide se-Indonesia. Tapi pada waktu kami juara 1 ya cuma apresiasinya mendapat penghargaan dan hadiah uang tunai saja, itu yang kami sayangkan. Tapi pengembangannya kami selama ini bukan tidak diperhatikan, kurang dimaksimalkan. Harusnya pemerintah itu mengambil kami, memfasilitasi kami, memberikan suatu jaminan-jaminan yang ini bisa dipemberdayakan. Karena hampir 2 kali saya dibeli Malaysia. Oke. Ya itu ya. Jadi sahabat Singkong dan Kopi, wabil khusus pemerintah Provinsi Jawa Timur, mungkin Ibu Gubernur, Bu Kofifa, kemudian Pak Erik, ini loh, ada putra daerah di Jawa Timur ini yang sudah sampai ke mancanegara dan sudah membuat karya-karya yang sangat spektakuler di atas media batu. Saya tadi di awal bicara dengan panjenengan bahwa seni ini panjenengan mulai ketika panjenengan ke pantai di Lumajang menemukan batu. Bagaimana ceritanya itu? Jadi kebetulan kami waktu itu rekreasi lah, namanya rekreasi. Seusia berapa tuh kira-kira? Ya tahun 2007, 2008 lah waktu itu. Akhirnya saya rekreasi di pantai, saya lihat loh kok banyak batu ya. Akhirnya di sana penduduk juga ambil batu itu dijual, ya batu kecil-kecil itu. Akhirnya saya juga ikut-ikutan ya, karena ya sudah kita ambil batu. Nah setelah itu ibu bilang, untuk apa batu ini? Saya bilang nggak tahu. Terus pokoknya nanti jadi uang. Saya bilang gitu, intinya uang itu karya. Nah, baru setelah itu malam gitu, setelah saya longgar, saya juga berpikir untuk apa ini ya batu itu. Tapi hati ini kepingin menulis. Saya ternyata menulis nama-nama Allah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan saya Islam, ya, betul, saya tulis. Akhirnya saya ukir, kalau selang-selang kosong itu saya ukir. Loh, kok bagus ya? Tapi memang ini mengalami suatu proses, beberapa proses supaya bisa bagus gini, karena dulu nggak sebagus ini dan nggak bisa kecil gitu ya. Akhirnya dengan pengembangan teknik yang saya maksimalkan, akhirnya bisa menjadi seperti ini. Hingga pada waktu itu tanpa saya sadari punya 25 koleksi. Nah koleksi itulah pada waktu ada pameran di Surabaya, saya ikutkan pameran dan mulailah itu dikenal masyarakat. Seperti itu. Ini kan saya pikir bukan sebuah kerajinan, saya pikir. Iya. Ini karya. Ini karya. Ya. Betul. Makanya kalau kita ingat ketika seni pahat, seni patung, ada Nyoman Nuarte yang di Bali. Ya, ini beda nggak? Patung, relief ini mohon penjelasannya. Beda semua. Jadi kalau di karya seni saya menyatakan beda, karena kalau patung atau arca itu pasti juga alat, metode maupun konsep pembuatannya berbeda. Terus kalau relief juga sama, pasti juga konsep, alat maupun metodenya berbeda. Sama seperti ini juga akan berbeda karena mereka pasti tidak memiliki suatu alat seperti yang saya pakai. Sebaliknya saya tidak memiliki alat yang mereka pakai.
Jadi saat saya mengambil di prasasti khususnya ukiran timbul itu pasti berbeda semua. Makanya di sini sangat berbeda dengan karya Nyoman Nuarte. Iya. Bahkan saya pernah bilang kalau saya mau membuat patung, patung itu mungkin lah Bu itu satu drijinya itu kecil kehilang atau orang nggak tahu. Tapi kalau ini satu titik aja sudah tahu. Makanya sebetulnya tingkat akurasi kesulitan maupun detailnya ini pasti paling detail. Kalau orang bikin arca, Bu itu badannya mungkin ya apa sedikit gitu luka atau apa kan nggak kelihatan. Orang melihatnya langsung figur keseluruhan. Tapi kalau ini nggak mungkin orang melihat tulisan itu figur keseluruhan, pasti akan mendekat dan pasti akan menghitung atau membaca. Saat membaca itu ada satu tulisan yang dianggap berkurang atau lewat. Makanya ini di samping saya perlakukan secara baik itu karya-karya ini saya puasain dan saya ciptakan yang namanya sertifikat kepemilikannya. Jadi batu ini punya sertifikat yang saya keluarkan dari saya seorang seniman sebagai pemahatnya ini. Oke, di antara ini yang batu laut yang mana? Ini batu laut, ini batu laut, ini batu laut. Kecuali itu batu gunung, itu marmer hitam itu. Marmer hitam. Marmer hitam seperti punyanya yang ada di makamnya Bung Karno. Oke. Iya, itu jenisnya marmer hitam. Kalau ini yang tadi fosil. Fosil. Ya. Oke. Ada nanti beberapa batu lapis ada. Cuma karena keterbatasan tadi nggak saya bawa semua. Rata-rata satu median ini berapa lama mengerjakannya? Ya paling butuh waktu ya kalau yang gini 2 hari lah. Kalau yang sudah tingkatan sulit-sulit ya butuh waktu 1 minggu sampai 10 hari. Apa bedanya dengan relief yang di Borobudur apa segala macam itu ini? Kalau relief itu kan sebetulnya nggak jauh berbeda. Cuma media batu yang dipakai kebetulan batu gunung, batu andesit. Terus yang kedua relief itu tidak berbentuk tulisan. Makanya dia suatu rangkaian gambar yang menunjukkan suatu perjalanan atau peristiwa atau cerita gitu ya. ya. Tapi kalau Mahabharata apa segala macam. Tapi kalau yang prasasti itu pasti berbentuk tulisan atau semacam ya umumnya aksara yang memang seperti tulisan itu yang artinya Mas Bagus mencoba mengekspresikan apa yang ditangkap. Iya. Pertama dari komunikasi dengan batu ini secara insting begitu. Iya. Kemudian apa yang cocok ditulis di sini kan Betul, begitu, ya. Lalu dilakukan pengerjaannya. Oke, dan nanti bisa membutuhkan waktu 10 sampai. Yang terlama yang apa ini? Yang lama biasanya seperti ini. Ini dari fosil ini lama ini. Oke. Terus yang dari batu hitam itu juga lama. Oke, jenis batu itu kan juga kekerasannya kan luar biasa. Iya betul. Makanya kita melihat dari skala Mohsnya. Jadi batu itu punya kekuatan kekerasannya. Jadi makin dia keras, otomatis makin lama kita pengerjaannya. Oke, seperti yang kita lihat sekarang ini fosil. Ya, tentunya fosil. Makin keras, makin ke tengah makin keras dia. Makin keras fosil ini. Oke. Dan fosil yang bisa ditulis seperti ini boleh dicek, tidak ada. Kalau fosil baru kali ini kita. Makanya harapan saya sih bukan pemerintah sebetulnya sangat harusnya mengapresiasi banget. Syukur-syukur saya kepingin ke depannya tadi kita punya galeri yang memang bisa mengedukasi kepada masyarakat. Minim lah kita punya museum kecil gitu ya, yang nanti memberikan satu edukasi kepada masyarakat. Iya, bahkan kita juga bisa merasakan bahwa batu pun kita juga tahu bahwa ini berumur berapa kan. Iya, makanya batu itu kan bentuk dari ini batu itu kan saya katakan hidup. Iya. Hidup itu karena tadi di dalamnya itu berproses terus. Iya. Batu itu karena metamorfosis karena dia kena tekanan panas dan akhirnya mendorong zat kapurnya keluar. Hingga akhirnya yang makin dalam itu makin mengkristal atau makin lebih keras. Seperti akik itu kan begitu. Jadi saat batu akik itu ditemukan itu nggak mungkin serta-merta langsung halus bagus itu enggak, biasanya terbungkus ada urat-uratnya juga gitu ya. Betul, ada terbungkus seperti ini ada karangnya gitu. Kak Bagus, ke depan ini apa harapan panjenengan dengan pemerintah provinsi maupun Kota Surabaya? Seringkali saya sampaikan memang beberapa tahun terus berkembang, khususnya kami ini selaku seniman ya atau pencipta karya ini, ya harapan kami pemerintah selalu sangat memperhatikan, tidak hanya dalam bentuk
pemasarannya saja, tidak dalam bentuk hanya fasilitas-fasilitas tempat, tapi kalau bisa ya secara keseluruhan lah, misalkan metode-metode itu yang harus misalkan dikembangkan, terus kita ini benar-benar diseriusi, mana yang harusnya itu para penggiat seni itu mendapatkan apresiasi secara maksimal. Oke, itu sih. Atau saya pikir bahwa pemerintah provinsi maupun pemerintah kota Surabaya hanya melihat panjenengan ini hanya sebagai seorang pengrajin saja. Ya, Apa itu makna seni yang teramat dalam? Kebanyakan begitu. Karena kalau sudah masuk ke terjun UMKM, mereka menganggapnya usaha, usaha menengah, usaha kecil, usaha besar. Akhirnya konteksnya itu menjadi industri kreatif. Betul. Nah, ini yang harus. Ini kan bukan. Padahal enggak. Karena saat tadi saya bilang batu saya ini merupakan memang benar-benar karya seni karena satu limited edition. Saat jenengan Pak Norman misalkan itu pesan ini ke saya satu batu gitu ya, lalu mau pesen lagi dengan bentuk yang sama pasti saya nggak bisa. Saya bilang saya nggak bisa, karena apa? Yang saya kerjakan ini media originalnya dari alam. Saya nggak akan menemukan dalam bentuk media yang sama. Saat itu menjadi sesuatu yang limited edition atau suatu karya seni yang memang tunggal, itu sebenarnya memang menjadi karya seni, bukan seni industri. Baik, ternyata para pemerhati singkong dan kopi ada di situ salah menafsirkan bahwa pemerintah kita ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kota memasukkan ini dalam sebuah kategori atau memasukkan ke penggolongannya kepada kerajinan. Padahal ini kan tidak. Suatu contoh tadi yang saya sampaikan, Nyoman Nuarta membuat seperti itu sudah dikatakan mahakarya, kan begitu ya. Kemudian yang lain juga membuat suatu mahakarya. Lukisan, gitu. Basuki Abdullah juga mahakarya. Tetapi ini kalau masuk ke kategori kerajinan, ini kan ya saya pikir terlalu naif lah, sebenarnya terlalu disayangkan kan, karena tidak serta-merta semua karya, semua produk itu mesti masuk di sana, walaupun semua menggunakan metode kategori pemasaran, menggunakan metode semua itu memang dinikmati oleh ini. Selama ini ada nggak negara-negara luar kita yang menghargai ini sebuah art atau seni yang tinggi begitu? Ada nggak? Pastinya ada. Kemarin yang sudah terbukti, yang sudah komunikasi dengan panjenengan ini. Yang sudah terbukti kemarin itu yang dari luar, saya lupa itu ya. Yang dari mana itu sempat WA saya. Dia makanya sebetulnya untuk karya saya ini kemarin saya tidak menjualnya, maaf ini ya, tidak memasarkannya di level Indonesia. Saya lebih cenderung levelnya di luar. Karena kalau di luar dia tidak melihatnya dari sisi hanya kerajinan, tapi karya seni. Bahkan kalau ya berharap itu ini yang pemiliknya bukan orang-orang, bukan orang biasa, tapi memang petinggi-petinggi, orang raja-raja. Coba apabila raja yang ada di Arab Saudi itu, saya yakin kok raja yang ada di Arab Saudi tidak memiliki fosil yang bertuliskan kaligrafi ini. Itu kan berarti sesuatu yang luar biasa di Indonesia. Betul. Saya yakin kok beberapa yang ada di negara-negara lain tidak memiliki karya-karya yang ukirannya timbul seperti ini. Karena saya tahu kapasitasnya dan memang mereka tidak semua seniman itu akan berpikir seperti itu. Atau mereka juga tidak pernah berpikir bahwa ini benar. adalah sebuah rangkaian daripada titisan ataupun Betul. terulang kembali. Iya, benar. Ternyata dulu zaman Mojopahit segala macam seperti yang dikatakan Max tadi kan begitu betul. bahwa ini adalah memang dari dulu sudah ada. Iya. Muncul kembali, kemudian muncul, betul. tapi beda generasi. Setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya. Benar. Sekali lagi, harapan kita bahwa, dan ini sudah terbukti, negara lain menghargai, melihat cara pandang bahwa ini adalah sebuah seni yang luar biasa, tetapi kita sendiri mengartikan lebih rendah. Betapa kasihannya para... Oke, sebagai closing statement ini, harapan panjenengan, monggo sekarang langsung disampaikan ke kamera. Harapan saya ke depannya, pemerintah selalu bisa menghargai
karya-karya seni ya, tidak karya-karya industri ya. Iya. Jadi kita bisa membedakan mana yang karya seni, mana yang karya industri. Jadi saat itu ada karya seni, saya berharap pemerintah itu kenapa dia tidak membuat semacam galeri-galeri yang bisa mengekspos seniman-seniman untuk bisa dilelang misalkan. Oke. Nah, melalui pasar-pasar lelang. Saya selama ini belum pernah tahu di Perindak atau mungkin pemerintah pusat itu mengadakan pasar lelang khususnya di karya-karya seperti kami-kami ini. Nah, ini disayangkan kenapa kita tidak bisa. Padahal kan ini murni dari tangan-tangan putra daerah, murni dari tangan-tangan putra anak bangsa sendiri. Nah, itu harapan saya. Mungkin ada peningkatan grade yang seperti itu yang kami harapkan hingga bisa meningkatkan volume maupun indeks daripada karya-karya kita ini. Jadi karya kita nggak selalu dibenturkan dengan apa itu pasar-pasar rendah ya, maaf saja ya seperti itu. Makanya kami juga untuk mensiasati itu bukan berarti yang masyarakat umum tidak bisa dapat karya-karya saya, tapi ya tetap seperti karya saya akan menciptakan saya gantungan kunci, kalung untuk tempat-tempat yang apa ya, yang bisa dinikmati untuk. Nah, itu monggo mau dikatakan itu industri silakan. Industri kreatif. Tapi kalau seperti ini memang saya tidak serta memasukkan kategori ke industri kreatif. Makanya pada waktu maaf ini ada yang berminat membeli, ya saya bilang kalau mau ya seperti ini harganya. Bukan kami tidak meninggikan harga, bukan, karena satu karya seni batu itu memiliki limited edition, artistiknya berbeda, cara pengerjaannya berbeda, konteksnya juga dari beberapa sistem yang kita kondisikan juga pasti berbeda. Baik. Itu kurang Mas lebihnya. Bagus, terima kasih. Siap. Atas kerawuhannya dan sepertinya perlu kita eksplor lagi ke depan. Siap. Dan memang banyak sekali podcast yang lain atau YouTube yang lain yang hanya melihat sisi dari cara pembuatan, akhirnya masuk di jalur industri kreatif. Kami Singkong dan Kopi melalui Jatim News tidak melihat seperti itu, tapi menghargai siapa yang buat, apa yang dibuat, dan kami syukuri ini semua adalah milik Allah. Amin. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini pemerintah pusat kita, pemerintah provinsi kita, pemerintah kota kita melihat ini dan mau untuk mengembangkan dan sekiranya berkenan untuk berkomunikasi dengan dunia luar agar ini semua terekspos jauh lebih baik. Dan harapan yang paling penting, ini karya seni tinggi, bukan industri kreatif kan begitu ya. Terima kasih. Terima kasih sekalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Singkong dan Kopinya begini kan. Oh ya, siap.